fixnya itu kalian itu ada listrik dinamis, kemudian ada listrik statis, ada magnet, ada GGL induksi, dan terakhirnya itu RLC, ya nggak? Nah, Iya. atau kalau di kalian mungkin nambah lagi yang semester 2 ditarik, enggak ya? Eh, Enggak kayaknya. Oke, berarti terakhir RLC beres ya? Oke. RLC itu kepanjangan dari apa, Pak? Eh, R-nya resistor, L-nya itu induktor, C-nya itu kapasitor. Jadi tiga apa tuh? Tiga komponen, tiga alat kamu gabungin gitu. Tapi kadang nggak semuanya ada, nggak tiga-tiganya ada. RL doang boleh, RC doang boleh. Oke. Yuk kita ulang dari yang mana? Mau dari bab awal atau yang terakhir RLC dulu? Nah, yes. Ke orang tua. Mau RLC dulu? Biar kayak masih anget-anget gitu. Mau? Atau mau ngurut? Boleh. Nggak tahu, Pak. Ngurut aja deh Pak kayaknya. Ngurut aja, Pak. Udah Ngurut aja ya. lapornya sebelumnya juga. Oke, yang pertama listrik dinamis, listrik searah sama aja ya. Ini bab yang pertama. Set. Bab 1 berarti ya. Saya tulis gini aja ya. Saya juga ada sih kayak file gitunya. Cuman bisi itu mengurut dan lengkap gitu ya, kepanjangan. Maka saya tulis aja kayak gini. Biar kayak yang penting-pentingnya aja. Oke, halo Kansa. Kansa juga sama ya, TB juga ya? Iya, Pak. Oke. Listrik dinamis atau listrik searah deh saya bilangnya ya. Ini yang masih DC-DC-an gitu. Oke. Materinya kurang lebih udah kayak hatam gitulah kalian kayaknya kalau yang ini mah di SD SMP udah belajar. Loh, kemana Kansa? Oke. Ini yang pertama kita coba lihat dulu konsep arus, tegangan, kemudian hambatan ya. Yang pertama konsep arus dulu deh. Arus listrik atau kuat arus listrik. Gitu. Arus listrik simbolnya I ya. Kalau dari segi konsepnya, arus itu banyaknya muatan tiap satuan waktu, Q per T. Gitu ya. Ini untuk yang arus listrik. Nah, ini sering kepake kalau untuk konsep arus listrik mah. Q-nya muatan. Kayak biasa ya, ininya muatan. Satuannya nanti kolom. Kemudian T-nya waktu. Ini dalam sekon ya. I-nya ya arus. Arusnya dalam ampere. Kayak biasa itu mah. Pertama arus listrik, dan arus listrik selalu ngalir dari potensial positif ke negatif. Nah, potensialnya itu dinyatakan lewat beda potensial atau tegangan. Beda potensial atau tegangan atau GGL mungkin sama aja ya. Ini V. Nah, ini konsepnya walaupun ini tuh jarang banget kalau yang ini mah. Beda potensial itu banyak energi yang dibawa tiap muatan. Ini jarang dipakai ya untuk yang ini mah. Nggak apa-apa ini mah. Yep. Kalau kalian ingat nanti nyambung ke listrik statis, di listrik statis ada potensial, ada energi potensial. Nah, energi potensial itu yang ini. Ya, nanti kurang lebih gini sih hubungannya itu. Oke. Jadi ini energinya energi potensial lah ini Joule, oke. Kemudian Q-nya sama tadi muatan. Nah, beda potensial kalau untuk ngomongin DC, DC itu berarti sumber tegangannya ya searah. Searah itu di penggambarannya kayak gini penyimbolannya. Set. Nah, udah paham lah ini. Ada yang panjang itu potensial positif dan yang pendek potensial negatif. Oke. Nanti nyambung ke arus tadi, arus ngalir dari potensial positif ke negatif. Nanti harus ada rangka yang tertutup gitu. Udah lah, bisa yang kayak gini, Mbak. Oke, arus, beda potensial, kemudian hambatan. Nah, hambatannya hambatan kawat dulu deh. Hambatan kawat penghantar ya. Walaupun nanti kalian bakal ketemu sama resistor yang kayak gini. Nah, ini mah memang alat atau komponen ya namanya resistor. Padahal si kabel juga dia itu punya hambatan. Nah, itu hambatan si kawat ya atau hambatan kabel boleh. Biasanya si penampangnya itu kan dia
kayak silinder gitu kan, kabel itu panjang gitu. Di situ dia punya panjang L, luas penampang di sebelah sininya lingkaran tuh A, gitu. Dia punya jenisnya itu rho, hambat jenis kita pakainya itu, ya. Nah, maka rumus si R-nya sama dengan ini SMP udah rho L per A. Oke. Mungkin kalian kalau yang di TB sama Pak siapa? Pak Ono atau Pak Irfan, ya, belajar ini. Rho L per A. Oke. Rho-nya hambat jenis, nanti dikasih tahu mungkin L-nya panjang, jadi R itu sebanding sama L, sama panjang. Makin panjang, ya makin gede R-nya. Makin pendek, makin kecil. Kalau A berbanding terbalik ya, makin luas penampangnya kayak makin leluasa tuh, jadi hambatannya itu kecil. Ya, jadi itu untuk hambatan kawat yang pertama. Nah, hubungan hambatan kawat sekarang sama suhu. Hubungan R hambatan dan suhu suhu T. Oke. Mirip ini tuh kayak pemuaian ya. Jadi kalau satu alat kamu pakai lama gitu, lama kelamaan kan jadi panas tuh. Panas itu berarti nanti suhunya naik. Ketika suhunya naik, hambatannya ya naik. Ya, ketika hambatannya naik, arusnya jadi kehambat, maka yang kita sebut dengan nge-lag kayak gitu. Nge-lag atau nge-hang gitu ya. Itu tuh gara-gara si arusnya kehambat. Oke. Nah, rumusnya jadi nanti ada perubahan hambatan mirip kayak pemuaian sekali lagi. R0 kali alfa dikali delta T. Gitu ya. Jadi hambatan sekarangnya berapa dong? Ya udah R yang di sininya R0 awalnya berapa ditambahin itu tuh delta R. Ya, delta R-nya saya tulis itu aja deh, R0 alfa delta T. Dah, ini cenah konsep-konsep awal dari si listrik dinamis. Jadi kalian itu nanti di listrik dinamis ke jauh-jauh gitu ya, ngomongin arus, ngomongin tegangan, ngomongin hambatan. Nah, cuman kalau hambatan yang di sini memang hambatan si kawatnya atau kaitannya sama suhu. Walaupun tadi yang saya bilang, hambatan itu ada juga yang memang alat, namanya resistor. Oke? Jadi untuk resistor sendiri, nih resistor simbolnya itu R gitu. Ya, si simbolnya R, si ininya kayak gini. Set, ini untuk hambatan. Oke, ini yang satuannya ohm. Semua hambatan satuannya ohm. Oke, sampai sini dulu. Silakan, ada yang mau ditanyain? Monggo. Nah, mau ditanyain? Belum ada, Pak. Masih gampang lah ya. Oke, ini konsep 3 besaran utama. Habis dari sini masing-masingnya nanti ya bergabung gitu. Ada yang disebut dengan hukum Ohm. Nah, paling nyambung ke situ. Saya kasih B-nya di sini dulu. Saya jajar. Set. Oke. Hukum Ohm. Nah, di hukum Ohm kita ngomongin hubungan yang ketiganya yang tadi. Ini hukum Ohm. Jadi ketika ketiganya sudah dihubungkan di satu rangkaian, ada resistor R dihubungkan dengan sumber tegangan DC, set kayak gitu. V di sini, ini R besar, maka di sini nanti bakal ngalir arus ya. Oke, kalau simpel kayak gini berarti ya ini mah simpel aja, V sama dengan I kali R untuk hukum Ohm-nya. Ya, oke. Pas saya lihat ada penyimbolan di sini itu bukan V, tapi dia pakai yang ain kayak gitu, pakai GGL, boleh. Walaupun walaupun untuk yang GGL kayak gitu biasanya suka nyempil di situ tuh ada hambatan dalam, ya. Jadi kalau ada hambatan dalamnya biasanya itu konsepnya itu di sininya ditekankan lebih ke GGL. Jadi di sini GGL, di sini ada hambatan dalamnya R kecil gitu, di sini ada R besar sama, di sini ngalir arus, ya. Nah, karena sebetulnya biasanya yang namanya V ini tuh ya tegangan-tegangan jepit lebih ke situ. Tegangan yang ngejepit komponen ya, di luar sumber tegangan gitu. Jadi kayak hanya yang dimiliki oleh R besar, di luar R kecil gitu. Itu yang namanya V. Jadi kalau di sini mah GGL itu sama dengan I, sama hukum Ohm juga. Nah, R-nya ya udah dan R kecil itu selalu terangkai seri ya dengan R besar, dengan R yang di luarnya gitu. Oke. Nah, masalahnya R yang di luarnya itu nanti ya bisa aja berbentuk apapun rangkaiannya, mau seri, paralel, atau apapun. Oke, paham ya sampai sini? Jadi untuk yang sebelah sini biasanya sih kita sebut dengan GGL.
nyambung nanti dengan GGL induksi teh gini. Nah, ini tegangan ya. Lebih tepatnya ini tuh sebenarnya lebih ke tegangan jepit gitu tuh. Oke. Kalau nggak ada hambatan dalam ya udah si yang sumber tegangan ini biasanya ya tegangan aja atau beda potensial. Itu hukum Ohm. Oke. Dan yang tadi saya bilang kemungkinan nanti di R-nya ya bisa variatif gitu si R-nya itu, bisa terangkainya itu lebih dari satu si R-nya. Kayaknya ini mah udah bisa juga sebenarnya. Jadi resistor itu bisa dirangkai ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel, rangkaian resistor. Oke. Nah, yang harus ngeh banget sebenarnya mah di rangkaian resistor ini tuh, kalau untuk yang seri ya adik-adik, ini tekenin dia itu rangkaian pembagi tegangan. Dia fungsinya itu ngebagi tegangan. Jadi kalau ada rangkaian seri kan sejajar gitu, misal ada dua deh, ini R1 dan R2 gitu ya. Dihubungkan dengan sumber tegangan V kayak gini. Nah, karena konsepnya pembagi tegangan, si seri itu V di sini, seolah-olah sebagian dibagi ke sini V1, sebagian dibagi ke sini V2. Kebayang ya? Itu namanya konsep pembagi tegangan. Oke, sebentar saya SS dulu ah. Yang ini ya, yang rada udah komplit. Oke, sebentar. Mana ini? Jalin. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 24 ya. Sekarang November. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, tadi rangkaian resistor ada seri pembagi tegangan. Tegangannya mah dibagi, belum tentu sama besar, tapi bisa jadi sama besar gitu. Itu mah tergantung nilai R-nya ya. Jadi hubungannya gimana untuk yang V-nya, karena ngebagi ya V itu tuh nanti sebagian ke V1, sebagian ke V2. Tapi kalau V1 dan V2 saya jumlahin bakal sama dengan V gitu ya, karena dia ngebagi dari situ. Oke, arusnya nanti di sini bakal muncul ada I, ke sini ada I1, ke sini nih. Di sini ada I2, karena jalurnya cuma satu, I-nya mah sama. Jadi I total itu bakal sama dengan I1, sama dengan I2, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk nyari R-nya, R totalnya, untuk yang seri tinggal tambahin aja ya. Ininya mah udah pada tahu lah. Cuman kadang suka lupa-lupa, dan kadang, aduh ini tuh dipakai di mana gitu ya, untuk konsep tegangannya yang ditambahin, arusnya sama, nah itu nanti kepake di hitungan ya. Oke, ini tinggal dijumlahin aja. Itu untuk yang rangkaian seri. Paham ya? Mudah-mudahan ngerti lah untuk yang ini mah. Sip. Yang paling sering kepakainya mah ya ini, nyari hambatan totalnya. Oke. Kemudian, yang kedua paralel. Paralel itu kebalikannya. Jadi sebetulnya mah ngotak-ngatik hukum Ohm aja di sini tuh. V, I, R itu aja gitu. Ya walaupun nanti di pertanyaan akhir kadang suka ke daya atau energi gitu. Oke, kalau paralel ini pembagi. Karena udah ada cabang, itu arus yang dibagi. Oke. Jadi kalau misalkan ada dua aja, ini R1, ini ada R2. Nah, arus yang tadinya ada di satu jalur, dia bakal dibagi. Oke. Ini sumber tegangannya. Set, set. Seperti itu. Jadi CV-nya mah biasa. Nah, nanti kalau memang murni, ini murni nih, nggak ada apa-apa. Jadi dari V ini tuh dia langsung paralel aja, ya nggak? Nah, maka nanti di sini tuh bakal ada nilai V1, di sini ada nilai V2. Nah, sebetulnya mah V1 itu yang pasti sama itu dengan V2. V1 itu pasti sama dengan V2. Oke? Karena dia paralel. Kebetulan karena di sini nggak ada apa-apa, maka dia juga bakal sama dengan V. Gitu ya. Ini bakal sama dengan V. Oke, kalau misalkan nih, saya punya di sini resistor. Kira-kira V1 sama dengan V2 sama dengan V nggak? Nah, bakal sama nggak? Kalau di sini ada nyempil. Gimana? Beda? Nah, apa sama? Beda. Beda. Jadi kalau udah ada nyempil sebenarnya ya, kalau kamu lihat jadi kayak seri lagi dong kalau kayak gini. Ya, jadi dari V ini tuh pasti sebagian ke sini dulu, sebagian ke sini. Nah, yang sebagian ke sininya itu yang nilainya bakal sama antara yang V1 dan V2. Ya, paham ya? Oke, saya ilangin lagi yang itu. Jadi itu untuk
sifat V-nya sama kalau di paralel, kemudian arusnya tadi yang saya bilang dia bakal ngebagi ya. Jadi di sini itu awalnya ada I, nyambung ke sini ya, maju. Nah, ke sininya ada I1, sebelah sininya ada I2. Oke. Nah, itu yang nanti bakal dibagi. Tapi kalau dijumlahin antara I1 plus I2 itu bakal sama dengan I. Oke. R paralel seperti biasa diseperin ya. Ini seper R1 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau ini mah khusus untuk yang paralel, jika R-nya sama dan kalian biasanya sering ketemu sama yang kayak gini. Jika R1-nya sama dengan R2 atau R3 atau ada berapa lah ya, dia diparalelkan, dilihat si angkanya tuh sama. Saya simbolin R deh. Maka R paralel itu kalian bisa nyatakan lewat berapa tuh yang si nilainya itu tuh, tinggal bagi aja sama jumlahnya. Ya, ini R bagi N jumlahnya. Jadi kalau di sini kayak 8 ohm, di sini 8 ohm, sama tuh 8 ohm, ada 2 buah kan ya, tinggal langsung aja 8 bagi 2. Oke, ada 3 buah, 8, 8, 8. Ya udah 8 bagi 3. Bisa ya, itu nanti bakal sering ketemu tuh sama yang kayak gitu. Oke, ini untuk rangkaian seri paralel resistor. Oke, lah sih ini nyempilnya salib. Oke, silakan ada yang mau tanya dulu sampai sini. Dua, sana bisa mau di SS, mangga lah, saya gedein dulu, bentar. Agak lah, kegedean. Sip. Nah, sok, bisa mau SS dulu. Ya Allah. Sudah? Ki, udah Ki? Sudah. Mana udah? Kansa tadi kemana ya, kok menghilang dia? Jadi udah ada urasan. Bentar. Oke, paham ya sampai sini ya. Mudah-mudahan untuk konsep-konsep awal. Oke, saya lihat dulu. Oke, kita lanjutkan ke ini rangkaian resistor udah berarti. Witsun belajar gak, Bu Fei? Yang Witsun? Ini? Yang apa? Yang mana, Pak? Yang kayak ini kayak apa? Ketupat. Yang rangkaiannya kayak gini. Set. Belajar kah? Nih. Terus set. Pernah Set. dulu. Set. Pernah? Kayaknya. Ya, ada dua kejadian sih sebenarnya di Wheatstone ini, namanya jembatan Wheatstone ya. Aduh, kasih judulnya dulu lupa. Ini jembatan Wheatstone. Oke, nggak apa-apa lah, rada ke sana. Jembatan Wheatstone. Oke. Nah, kalau kalian lihat nanti di situ ada resistor ya, dirangkai kayak gini. Misal ini R1, saya kasih simbol aja. Ini R1 ya, sebelah sini R2 aja yang bawah deh. Ini R2, ini R3, ini R4, yang tengah-tengah R5 misalnya gitu ya. Oke. Tuh, kalau kalian lihat antara R1 sama R2 ya sih nyabang, tapi boleh nggak saya bilang R1 sama R2 itu paralel? Bolehkah atau enggak? Enggak. Enggak ya? Nah, oh ya, saya lupa tadi mau nekenin paralel itu apa gitu ya. Paralel itu hubungan di antara kedua resistor atau lebih gitu ya. Dia itu kedua ujungnya sama. Kedua ujungnya itu sebentar ya. Halo Pak Panandin izin. Oke, sip. Kedua ujungnya sama. Sama-sama di titik itu. Misalkan saya punya, kenapa sih yang tadi itu kayak R1 ya, dengan R2 itu saya bilang paralel. Kalau kalian tarik set ini dengan ini misalkan ada titik A dan titik B ya. Jadi R1 kalau kalian lihat narik yang ujung satunya A, ujung satunya B. Oh, berarti ujung-ujungnya A dan B. R2 pun kalau dilihat ya ujungnya A dan B juga. Jadi kalau kedua ujungnya sama, itu yang kita sebut dengan paralel. Terbayang ya? Karena kadang kalau di soal itu suka dengan bentuk yang rada rupa-rupa gitu ya, nanti kayak bingung gitu kalian tuh ini paralel atau enggak. Contoh yang tadi, kalau di Wheatstone gitu ya, kalian kayak punya titik, anggap aja yang sebelah sini tuh titiknya, segini dikit. Nah, ini titik A deh, gitu ya.
sebelah sini titik B, sebelah sini titik C aja, sebelah sini titik D, gitu ya. Nah, R1 dia itu ujungnya ya A dan B. Tapi kalau R2 itu ujungnya A dan C. Wah, ini udah beda ujungnya, berarti bukan paralel. R1 sama R5 paralel atau bukan? Paralel atau bukan, Nak? R1 dengan R5? Bukan. Bukan juga. Ya, jadi kalau dilihat di antara mereka ini bingung juga saya ini paralel bukan, seri juga bukan. Nah, kalau ketemu sama yang kayak gini inilah yang disebut dengan jembatan Whitsun, oke. Nah, tapi untuk jembatan Whitsun nanti di kejadian di soal larinya itu lihat kondisinya. Nah, untuk yang SMA sih biasanya mah ya. Itu biasanya nanti bakal ketemu sama jika R1-nya perkalian silang ya. R1 seberangnya itu R4. R1 dikali R4 nilainya itu sama dengan yang seberangnya R2 dan R3. Nah, ini kalau sama nilainya, maka R yang di tengah itu bakal hilang. Kebayang ya? R5-nya hilang. Gitu. Karena sebetulnya mah konsepnya sebenarnya bukan hilang, tapi B dan C, VB-nya itu bakal sama dengan VC. Jadi kalau V-nya sama ya udah kayak dianggap gak ada aja. Sebetulnya mah ke situ ya konsepnya. Tapi ya udah simpelnya mah R5-nya hilang. Jadi ketika R5-nya hilang yang sebelah sini si gambarnya gitu. Jadi W kayak set, ini kan titik A nih. Ya. Titik A jadi soalnya Bang, sebagian ke R1, nah langsung aja ke R3. Ini R1 dengan R3 tuh jadi seri dia itu. Langsung kalian nanti di sini ketemunya titik sini deh ya tadi ya, ngilang. Nah, titik deh di situ. Nah, yang ke bawah ada R2 dengan R4. Set. Jadi W seperti ini. Kebayang ya? Karena sebetulnya mah yang di sini bakal jadi hilang nih, yang di situ tuh hilang. Enggak ada. Terus ya jadi gitu. Ya udah kalau kayak gini nanti kalian tinggal kerjakan pakai cara yang biasa, pakai seri paralel. Ini untuk yang namanya jembatan Whitsun. Oke? Paham ya? Pak gimana kalau beda? Kalau beda ya nggak tahu dah di UV diajarin atau enggak, tapi biasanya untuk SMA itu enggak dulu deh kalau nggak salah ya, kecuali mungkin di pengayaan atau penganiayaan itu sama gurunya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Sampai sini, yuk. Bisa ya? Bisa, Pak. Ini sekali lagi karena itu tadi ya, karena VB-nya sama dengan VC sebetulnya. Oke. Karena itu. Oke, itu jembatan Whitsun. Setelah Whitsun ke apa ya? Oh, Kirchhoff. Ini nih, Kirchhoff. Yang Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua ya, ada hukum 1 dan hukum 2. Untuk hukum 1 gampang, hukum 1 mah tinggal arus masuk sama dengan arus keluar ya. Untuk hukum 1 dah aja itu mah. Hukum 1 Kirchhoff. Oke. I masuk sama dengan I keluar. Nah, ini tuh nanti bakal sifatnya sama dengan tadi sifat yang di paralel. I yang total pecah ke I1 dan I2. Nah, itu tuh seolah-olah I masuk sama dengan I keluar. Itu tuh. Ini keluar, tos beres. Oke. Yang kedua, hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu ngomongin potensial. Sebenarnya mah hukum 2 Kirchhoff. Oke. Ada dua kejadian, Adik-adik. Untuk yang hukum Kirchhoff, ada yang rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Kalau untuk yang rangkaian tertutup itu kayak balik lagi ke titik yang sama gitu ya. Oke. Sehingga nanti karena balik lagi ke titik sama, si potensialnya sama. Sehingga sigma GGL tambah sigma IR-nya itu sama dengan karena potensialnya sama di sebelah sininya 0. Kalau yang satu lagi rangkaian terbuka, biasanya kalau yang rangkaian tertutup yang atas, itu fungsinya untuk nyari arus biasanya ya. Kalau untuk yang rangkaian terbuka, biasanya memang untuk nyari terbuka itu berarti dua titik yang berbeda. Nah, itu untuk nyari ya dua titik itu si tegangannya. Jadi sigma GGL tambah sigma IR sama dengan V2 titik. Ya, ini 2 titik. Contohnya ya misalnya VAB gitu yang ditanya itu V2 titik. Paham ya? VAB atau V
BC, VCD, terserah lah itu. Mungkin di soalnya bisa apapun. Ya. Ini kejadiannya paling banter ada 3 jenis sih sebetulnya Mah ya. Yang pertama tipe soalnya itu yang kayak satu jalan, satu rangkaian kayak gini aja. Set set. Dah, rangkaian terbuka nih. Tipe yang pertama ini. Ini tipe yang pertama. Ya. Tipe yang kedua itu biasanya satu loop doang. Satu loop tapi di situ udah ada beberapa sumber tegangan, mungkin ada beberapa resistor kayak gini ya. Ini tipe yang berikutnya. Nanti beda-beda lah. Ini tipe yang kedua, satu loop. Oke. Dan tipe yang terakhir yang paling rada ribet itu yang tipe S2 loop. Nanti kita lihat di soalnya deh. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu silakan Mangga. Bisa ada yang mau tanyain dulu. Set, misal kayak gitu ya. Set. Nah, ada lagi di tengah-tengah sini misalkan. Set, ada lagi. Set, gitulah pokoknya. Ini 2 loop. Ini tipe yang ketiga, paling ribet. Oke. Yuk, ada yang mau tanya dulu? Nak, Ki. Boleh. Beres ini hukum Kirchhoff? Gak ngerti apa-apa sih Pak, jadi lanjut aja. Hah? Kalau yang tadi, kalau yang apa namanya? Yang Whitsun kayak gitu udah ngerti? Udah nggak? Maksudnya? Nah, Mau sambil contoh soal, Pak. Nah iya Pak, boleh tuh. Ada bingung soalnya. Oke. Kalau yang rangkaian seri paralel mah kayaknya bisa lah ya. Kalau rangkaian seri paralel mah, kalau yang ini dulu deh, yang Whitsun dulu deh, yang Whitsun. Saya kasih contoh soal di sini. Oke. Gak apa-apa, saya bikin soal sendiri ya. Nggak apa-apa, Pak. Contoh. Kalau seri paralel kayak gitu yang standar itu banyak. Nanti kita bisa dapat dari banyak soal ya. Contoh yang Whitsun. Jadi nanti di soal itu dikasih rangkaian, bentuknya bisa kayak tadi, kayak ketupat kayak gitu, atau bentuknya bisa jadi kayak yang gambar kedua saya tuh. Nah, tapi di sininya masih ada ya ceritanya. Set, 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 gitu. Nah, gitu misalkan. Di soalnya tuh. Saya kasih angkanya misalkan di sini 1 ohm, di sininya 4 ohm, di sininya 2 ohm, di sininya 2 ohm, di sininya 5 ohm. Oke. Terus dia nanya ya, di sini ada titik lah, di titik A, titik B. Berapa R pengganti R total? R total antara, atau ini tuh RAB. Nah, yang ditanyanya gitu, si nilai hambatan totalnya. Oke. Cek dulu kayak yang tadi saya bilang, cek dulu si perkalian silangnya. Jadi sebetulnya kalau kalian mau dibikin jadi ketupat dulu boleh, atau kalau udah kebayang, ini si 1 ini dia kayak seberangnya itu sebenarnya mah R4, yang 4. Betul ya? Ngerti ya? Kalau yang 2 ini seberangnya sama yang sebelah sini, gitu. Jadi kalau dibikin lagi kayak ketupat, sekali lagi, ini 1 ohm, nah yang sebelah sini 2 ohm, yang bawah ini 2 ohm, ini yang 4 ohm. Set, ini yang si 5 ohm. Ya, ini 1 ohm, ini 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm. Oke. Ternyata si perkalian silangnya itu ini sama ini, berarti 1 dikali 4, itu cek ini sama ini, 2 kali 2, ya sama ya. 2 dikali 2. Nah, karena ini sama, maka yang tengah-tengah hilang. Gitu. Maka R5-nya, bukan R5, yang 5 ohm hilang. Kebayang ya? Sehingga kalau yang R5-nya hilang, ya itu tadi, tersisa itu hanya yang 1 sama 2. 1 sama 2 berarti rangkaiannya apa ini sekarang? 1 dan 2 yang ini. Seri. Seri 2 sama 4 yang bawah? Seri juga. Seri juga. Jadi yang atas itu kalian bakal ketemu sama seri kan, tambahkan aja lah ya langsung. Jadi yang atas itu bakal sebesar 3 ohm, yang bawahnya bakal sebesar 6 ohm. Nah, adik-adik nanti kalian bakal sering ketemu sama paralel nilainya 3 ohm dan 6 ohm. Ini sering banget ketemu kayak gini.
Kalau 6 dan 3 udah ketemu secara paralel, pasti hasilnya itu 2. Ya, biar cepat ini mah. Mau dihafalkan juga boleh. Ya, kalau nggak percaya kita hitung RP sama dengan 1/3 gitu, tambah 1/6 gitu ya. Kalian pakai 6, nanti di sini 2, di sininya 1, ya jadinya 3/6. Jangan lupa balik ya. Kalau untuk yang RP, maka RP-nya sama dengan 6/3. Begitu? Ini 2. Oh. Ini contoh untuk penggunaan Wheatstone ya. Cek dulu dia sama atau enggak. Ya kebanyakan mungkin nanti sama ya. Jadi bentuk di soal sekali lagi dari segi gambar saya kecilin dulu. Nah, gitu. Bisa dalam bentuk ketupat, atau bisa kayak gini juga ya. Bentuk lainnya mungkin bentuk lainnya bisa kayak gini. Kayak set. Kalau nggak salah gini nih. Nah, ini juga bentuk lainnya, sama. Ya, ini juga sama, ini Wheatstone juga. Oke. Sip, mengerti ya untuk contoh Wheatstone ya? Ki, Nana, Shalina? Ya, Pak. Ya, Oke. Untuk yang Kirchhoff. Nah, contoh yang Kirchhoff. Kirchhoff macam-macam ya. Jadi kalau di soal ya udah saya semua tipe aja kita keluarkan. Kalau yang terbuka saya ini dulu deh. Contoh yang Kirchhoff. Oke. Kalau nggak salah, kalau yang dua loop nanti saya punya di sini ada filenya ya. Untuk yang Kirchhoff yang tipe yang pertama tadi yang rangkaian terbuka doang ya. Jadi di soal itu dia disajikan set kayak gitu. Misal ya. Nah, kayak gitu. Misalkan ini ada titik A, titik B. Terus dia ditanya berapa nilai VAB-nya gitu. Itu aja. Nah, di sini nanti dikasih tahu misalkan ada 12 volt, di sininya 8 volt gitu ya. Kemudian di sebelah sini ada 4 ohm dan 10 ohm misal ya. Oke, misalkan kayak gitu. Kalau dia tanya VAB dan rangkaian kayak gini biasanya untuk arusnya itu udah dikasih tahu. Ya, arusnya misalkan misal ini ke sini. Ini I-nya. Misalkan 2 ampere misalnya. Oke. Jadi karena arus udah ada, yang ditanya VAB itu yang kita pakai rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup? Pertanyaannya gitu dulu. VAB terbuka atau tertutup? Rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup? Terbuka tertutupnya saya geserin yang ini. Nah, yang ini ya. Oke, berarti ini yang tipe yang pertama yang ini nih. Ada yang tertutup yang sama dengan 0 ya. Kemudian ada yang terbuka. Terbuka itu ya itu tadi V2 titik. V2 titik contohnya tadi VAB ya. Jadi ketika di soal dia nanyanya VAB, oh V2 titik ini nih. Kalau 2 titik ini udah pasti pakai yang rangkaian terbuka. Coba kita tulis dulu aja sih rumusnya gitu ya. Jadi sigma GGL tambah sigma IR sama dengan VAB gitu kan. Atau VAB, boleh saya balik ya. Sama dengan 5 menit lagi istirahat. Sigma GGL ditambah sigma IR. Kayak gitu contohnya. Oke. VAB artinya kalian jalan dari A ke B. Oke. Kalau ada kata-kata VAB. Jalan dari A ke B. Begitu. Yuk, jadi nantinya kalian jalan dari A ke B. Nah, ketemunya sama siapa aja. Kita urus dulu yang GGL. GGL itu berarti yang potensial, yang kayak gini ya. Yuk, jalan dari A ke B, ketemu sama yang 12. Kalau ketemunya sama yang panjang, berarti dia itu positif. Jadi di sini VAB itu sama dengan ketemu sama 12 volt, positif. Sip, 12 gitu. Jalan lagi, kita beresin dulu yang GGL ya. Kita beresin dulu yang tegangan. Set. Ketemu sama yang 8 volt. Tapi dia ketemunya sama yang pendek dulu. Jadi kalau ketemunya sama yang pendek dulu, minus 8. Paham ya? Bisa ya?
Udah jalan lagi sampai ke titik B, udah nggak ketemu sama GGL lain lagi. Kita sekarang urus yang IR-nya. Jadi yang GGL ini udah beres. Sekarang IR, yuk jalan dari sini ke sini. Oh, dan kalau dilihat, karena ini seri, sebetulnya mah boleh kalian langsungin aja R-nya kayak ditotalin gitu loh. Ya. Jadi di situ ada I kali R. I-nya yang 2 ampere. Nah, positif negatifnya gimana kalau IR? Lihat dari arah arus. Jadi kalau arusnya searah dengan jalan, jalannya kan ke kanan tuh. Arusnya juga ke kanan. Oh, berarti searah. Kalau searah berarti plus, gitu ya. I-nya 2 ampere dikali R-nya karena seri tambahin aja 10 ditambah 4. Paham ya? Bisa ya? Jadi nanti VAB-nya nilainya di sini 4 udah gitu aja lah. Yang di sebelah sininya berapa nih? 28 ya? Tas paling gitu. Jadinya 32. Oh. Paham adik-adik? Untuk hukum Kirchhoff yang tipe pertama. Bisa ya? Nah, bisa ya, Naya? Kebayang, Shalina? Atau Nana? Stop. Dikit. Siapa? Kalau aku. Oh, tinggal heula. Tinggal heula, cenah. Terus, ini keburu nggak ya? Kalau satu soal lagi. Udah. Kita coba deh satu soal lagi. Sugan, kaburunya. Tipe yang kedua untuk yang satu rangkaian doang. Satu rangkaian ini sering banget keluar ini. Sering banget keluar ya. Jadi saya gambarkan si rangkaiannya. Misal seperti kayak gini, ini panjang pendek deh. Set. Kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu lah misalkan ya. Yang ditanya bisa macam-macam. Oke, saya kasih dulu nilainya. Sebelah sini 12 volt misalkan, sebelah sini ini 6 volt, sebelah sini 8 volt. Itu aja. 18. Oke. Jadi yang ininya 2 ohm, ininya 8 ohm, 3 ohm, 2 ohm, satunya misal 5 ohm. Oke. Yang mau ditanya satu bisa aja, ini ada titik ya, ini titik A, titik B, misalkan ini ada titik C, titik D. Oke. Misal yang ditanyanya berapa nilai VAB? Sama kayak tadi aja. Ya, berapa nilai dari VAB? VAB kalau ada lihat nanti, VAB itu 2 titik dan harus pakai yang ini lagi. Ya, sedangkan kalau nanti pakai yang ini, sigma GGL-nya ya jalan aja dari A ke B. Oh, ada GGL 12 gitu ya. Nah, udah beres. Di sini ada R. Kalau R itu harus pasti butuh arus. Gitu ya. Nah, jadi langkah pertama sebelum ke VAB, sebelum ke sini, kita harus tahu dulu arus di sini berapa. Kalau soal yang nomor 1 tadi nggak usah itu karena di soalnya memang udah dikasih tahu arusnya berapa. Kebayang ya? Jadi langkah pertama di sini kita cari dulu arus. Oke, room akan di-close untuk sementara istirahat. Terima kasih. Oke, nanti kalian cobain ya. Lihat yang seperti ini, cari dulu arus pakai rangkaian tertutup. Sok, coba dicobain dulu sama kalian. Di sini nanti gabung lagi ya untuk yang tutor ininya. Oke. Nah, paling gitu dulu ya. Jadi cari dulu I. Boleh pakai yang sigma GGL, sigma IR sama dengan 0. Saya biasanya sih nggak pakai yang itu, tapi pakainya hukum Ohm. V sama dengan I kali R itu bisa juga. Ya. Atau I sama dengan V per R, boleh gitu. Nah, tapi ini yang total ya. Cobain, ini arusnya berapa, nanti setelah itu pakai ke sini, VAB. Oke? So, dicobaan heula. Oke. Makasih, Sip Pak. deh. Oke, nanti kita ketemu lagi. Bisa kalian mau kelas, mangga. Oke? Oke, Pak. Sip, Nak. Oke, Nana. Oke, Pak.